Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Ursita Gretasari selaku moderator dari kelompok 4 yang akan menemani Velas-Velas pada podcast kami yang berjudulkan Diversity on the Island of Bali. Sebelum itu nih Velas, kalian pastinya udah pada tahu Pulau Bali kan? Yaps, Pulau Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Bali terletak di Pulau Jawa dan juga Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan juga Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Nah, gimana nih Velas? Udah pada paham tentang Bali kan? Yaudah, nggak usah lama-lama, yuk kita lanjut ke podcastnya. Sebelum mulai ke pertanyaan-pertanyaannya, perkenalkan nih, di samping-samping aku ada narasumber kami yang akan menemani kalian pada podcast hari ini yang tentunya akan menarik dan seru banget nih Velas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cokodai Srianjani, biasa dipanggil dengan Cisa. Saya bertugas sebagai narasumber pemangku adat. Halo, perkenalkan nama saya Safika Putri Sartina, biasa dipanggil Sartina. Saya sebagai pengamat sosial. Hai, nama saya Vido Pratama, bisa dipanggil Vido. Saya sebagai narasumber perdagangan. Halo, nama saya Nana Rasinaka Kasa, biasa dipanggil Nana. Saya sebagai pengamat budaya. Hai Velas, nama saya Bianca Zaskia Asmarani, biasa dipanggil Saskia. Saya sebagai narasumber 5 yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait masyarakat di Bali. Hai, salam kenal ya. Nama aku Muhammad Zainal Fairuz, bisa disebut dengan Ihsan. Di podcast kali ini saya sebagai narasumber 6 yang menyampaikan informasi tentang agama Hindu. Halo, nama saya Davin Rafael Saifullah, bisa dipanggil Davin. Saya sebagai narasumber 7, kebetulan tugas saya bersama Ihsan untuk menyampaikan informasi terkait agama Hindu. Baik, langsung aja yuk kita mulai. Baik. Halo Cisa, apa kabar? Hai, baik banget nih. Nah, kamu di sini kan sebagai narasumber pertama yang bertugas untuk menginformasikan tentang pemangku adat di Bali nih. Nah, gimana nih first impression kamu saat mewawancarai para masyarakat Bali seputar pemangku adat? Kebetulan saya sendiri berasal dari Bali. Dan asungkara beberapa kerabat saya bersedia menjadi narasumber untuk saya wawancarai. Jadi saya sendiri merasa tidak terlalu terbebani dan senang. Oke Dicis, langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama nih, apa sih bedanya pemangku adat dan juga sulinggih? Pemangku merupakan orang suci yang tergolong eka jati atau lahir sekali. Tingkatan pertama dari kesucian, sedangkan sulinggi adalah sebagai pemangku pura. Pemangku pura sebagai bertugas untuk mengantep atau mengiringi upacara yajna. Kalau boleh tahu, upacara yajna itu apa sih? Upacara yajna merupakan wahana untuk menggerakkan alam semesta beserta semua isinya, termasuk manusia, untuk ditingkatkan menuju kehidupan yang semakin meningkat baik dalam kehidupan fisik, material maupun mental spiritual, dan ini dapat dicapai dengan wayatnya. Oh, seperti itu ya. Baik, langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Kira-kira nih, sebagai pemangku adat ada larangannya nggak sih? Kalau ada, boleh tahu nggak apa aja? Tentunya ada dong. Pemangku jangan sembarangan memikul. Jangan masuk ke warung tempat berjualan yang tidak diupacarai. Jangan duduk di arena sabung ayam, semua jenis perjudian, dan jangan dekat dengan niat yang jahat. Wah, ternyata banyak banget ya larangannya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tugas dan kewajiban Pinandita? Seorang Pinandita mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengantarkan upacara yang diselenggarai di pura atau merajanya, menuntun warganya dalam pendalaman dharma, dan menjaga kebersihan dan kesucian pura atau merajan. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan pemangku kahyangan? Pemangku yang bertugas pada kahyangan yang meliputi kahyangan 3, kahyangan jagat maupun sat kahyangan. Pertanyaan terakhir nih tentang pemangku adat. Apa sih pengertian dari pemangku cungkup? Kalau pemangku cungkup sih bertugas sebagai pemangku yang bertugas pada merajan gede yang memiliki jumlah pelinggih minimal 10 buah. Wah, makasih banget nih Cisa, udah dikasih pemberitahuan seputar pemangku adat. Makasih ya. Iya, sama-sama Zahra. Dadah.
Apa kabar Sabrina? Halo, wah tentunya baik banget dong. Kamu di sini kan sebagai narasumber kedua kita nih yang membahas seputar pengamatan sosial di Bali. Nah, gimana nih first impressionnya? Kamu mau wawancarai masyarakat Bali seputar sosial? Wah tentunya asik banget, apalagi masyarakat Bali yang sangat ramah dan informatif. Langsung aja nggak sih Velas? Kita ke pertanyaan pertama nih. Yang kita ketahui keadaan di Bali kan cukup baik ya sosialnya. Bagaimana nih tentang pendapat masyarakat Bali? Menurut masyarakat Bali sih, keadaan sosialnya bagus banget ya. Apalagi penduduknya yang ramah, saling bertoleransi. Dan yang paling unik nih, gemar melakukan gotong royong. Wow, ngomong-ngomong soal gotong royong nih, dengar-dengar Desa Panglipuran terkenal dengan desa terbersih nomor 2 di dunia. Impresif banget nggak sih Velas? Nah, kira-kira bagaimana nih cara masyarakat Desa Panglipuran menjaga kebersihan saat ramai pengunjung? Betul banget nih, Desa Panglipura bersih banget. Cara mereka menjaga kebersihan itu dengan cara melakukan gotong royong. Dan tentunya kualitas penduduk yang seperti kesadaran dalam diri sendiri untuk menjaga kebersihan. Dengan begitu terciptalah desa terbersih nomor 2 di dunia. Wah, speechless banget nggak sih Velas? Ini bisa jadi motivasi nih bagi kalian-kalian yang di rumah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pastinya kan banyak turis nih yang datang ke Bali nih. Dengan kedatangnya turis ke Bali, apakah mempengaruhi keadaan sosial di Bali? Pastinya iya sih, kan banyak terjadi interaksi antara masyarakat dengan turis. Nah, kan pastinya turis tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Bagaimana nih cara masyarakat Bali berkomunikasi dengan turis? Beberapa masyarakat Bali memang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi biasanya para turis datang ke Bali menggunakan tour guide. Wah, asik banget gak sih pembahasan kita seputar keadaan sosial di Bali? Terima kasih banyak ya Sabrina udah memberi informasi seputar keadaan sosial Bali. Ya, sama-sama. Dadah guys. Masih bersama kita di TWT Talking with Teenager. Selanjutnya nih, kita akan membahas seputar budaya yang ada di Bali nih Velas. Kebetulan di sebelah aku udah ada Nandana nih sebagai narasumber keempat kita. Halo Nandana, gimana kabarnya? Hai, baik banget dong. Apalagi kan habis jalan-jalan dari Bali. Cie, habis jalan-jalan dari Bali, pastinya udah dapat informasi banyak dong. Iya dong. Aku sudah siap nih untuk tanya-tanyain. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Velas. Adat Panglipuran kan selalu dilengkapi dengan pementasan tarian sakral. Apa aja sih tariannya kalau boleh tahu? Wah, untuk tarian sakral ada beberapa, yaitu tari putih, tari petil, dan tari rejang dewa. Wah, nama tariannya cukup unik banget nggak sih Velas? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mengapa masyarakat Bali harus menggunakan kamen saat ibadah? Karena masyarakat Bali harus menggunakan kamen, yaitu fungsinya untuk menutup aurat baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu, mengapa di Bali ada tradisi mentatah gigi? Karena fungsinya untuk mengurangi sifat buruk manusia. Kalau nggak salah nih, dulu aku pernah membaca-baca di artikel di internet. Ada salah satu artikel yang menjelaskan jika saat sembahyang kita harus mengikat rambut. Itu alasannya kenapa sih? Wah, soal itu betul sekali. Menurut kisah Bali, jika rambut wanita digerai itu tandanya wanita tersebut sedang marah. Sedangkan saat masuk ke dalam tempat ibadah, kita harus dalam keadaan tenang dan damai. Pertanyaan terakhir kita nih seputar budaya Velas. Saya lihat-lihat banyak masyarakat Bali menggunakan gelang nih. Kira-kira gelangnya itu apa sih? Dan kalau boleh tahu fungsinya untuk apa? Oh, gelang Tridatu toh. Gelang Tridatu itu melambangkan Dewa Trimuti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Fungsi gelang Tridatu tersebut sebagai identitas orang Hindu dan menjadi salah satu simbol bahwa umat Hindu selalu dilindungi oleh kekuasaan Sang Hyang Widi. Ah, I see. It is very impressive you guys. Okay, thank you Yananda. Don't worry about it. See you. Dadah. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di pertanyaan seputar perdagangan aja nih. Nah, kebetulan nih di samping aku udah ada Vido yang bertugas menjadi narasumber kelima kan. Halo Vido, gimana nih kabarnya? Hai, baik dong. Gimana nih first impressionnya saat mewawancarai masyarakat Bali seputar perdagangan? Asik banget sih, masyarakat Bali baik-baik banget dan benar-benar informatif. Wah, oke deh, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Apakah kedatangan turis ke dalam desa Panglipuran dapat mengubah perekonomian masyarakat? Kemarin saya bertanya-tanya ke beberapa masyarakat yang tinggal di desa Panglipuran. Menurut mereka, dengan datangnya turis tentu membuat perekonomian mereka lancar dan menjadi salah satu sumber pemasukan.
Hampir dari seluruh masyarakat di desa Panglipuran berjualan di rumahnya. Nah, bagaimana nih perbedaan perekonomian sebelum, sesaat, dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi, keadaan ekonomi di desa Panglipuran sangat bagus. Hampir setiap hari turis berdatangan dan membeli barang dari desa Panglipuran. Lalu saat pandemi, karena adanya lockdown, tentu tidak ada turis yang berdatangan dan tentu tidak ada pemasukan. Jangankan turis, masyarakat Indonesia saja tidak ada yang datang ke Bali. Setelah pandemi tentu sudah lebih membaik, namun belum kembali seperti pada sebelum pandemi. Wah, ternyata pandemi banyak merubah kondisi perekonomian masyarakat Bali ya. Oh ya, pada saat pandemi kan tentu ada lockdown ya. Kira-kira pada saat lockdown tersebut, warga desa Panglipuran tuh ngapain aja sih? Pada saat lockdown, masyarakat desa Panglipuran yang laki-laki biasanya berkebun, mencari kayu, memelihara sapi. Terus untuk hasilnya itu dipakai untuk sendiri atau dijual ke masyarakat lain? Hasilnya tentu dibuat sendiri karena kondisi ekonomi masing-masing masyarakat pada saat itu sangat kritis dan mengkhawatirkan. Ya sih, bener banget. Oh ya, by the way, kedatangan turis di desa Panglipuran itu berpengaruh dalam perekonomian masyarakat Panglipuran nggak sih? Pastinya berpengaruh dong, dan pengaruhnya sangat besar banget karena dapat menambah masukan. Oh, iya. Pertanyaan terakhir nih, para masyarakat Panglipuran mendapatkan bahan pokok untuk membuat souvenir atau handmade itu dari mana sih? Ada yang beli dan ada juga yang dari hasil kebun. Awesome banget nggak sih Velas mendengar seberapa gigihnya mereka mencari sumber pemasukan. Oke, thank you so much. Halo Zaskia, it is really nice to see you again. Hi, it's really nice to see you too. Kamu kan sebagai narasumber kelima kita nih, yang kebetulan membahas tentang masyarakat Bali. Apa aja sih dampak-dampak negatif dan positif kedatangan turis di Bali? Dampak negatif datangnya turis ke Bali adalah banyak pantai-pantai di Bali yang sekarang menjadi limbah. Sampah diakibatkan banyak membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, sejak 2 tahun yang lalu, Gubernur Bali menginfokan bahwa mulai detik ini dibatasinya kedatangan turis ke Bali. Yang awalnya 200 turis per hari, sekarang menjadi 100 turis per hari. Oke, itu adalah dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya itu apa? Dampak positif datangnya turis ke Bali adalah dengan adanya pariwisata telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, mampu menguasai bahasa asing, terbukanya akses bagi masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas, dan pastinya dapat memperlihatkan keindahan alam dan budaya yang ada di Bali. Oke, berikutnya, aku dan para Velas pasti penasaran dengan kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Panglipuran di hari besar. Biasanya masyarakat di desa Panglipuran membuat janur atau jenang sari. Jenang sari merupakan upacara keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan tiap harinya. Persembahan ini dapat ditemui di berbagai pura, kuil, tempat sembahyang kecil, dan di rumah-rumah. Sebagian kecil dari sebuah persembahan yang lebih besar lagi, dan biasanya mereka sembahyang di pura dan membuat penjoran. Penjor merupakan simbol dari naga basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi umat Hindu di Bali, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Penjor seyoknya dipasang tepat pada hari pelamparan galungan setelah jam 12 siang. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih cara masyarakat Bali menyikapi perbedaan? Cara masyarakat Bali menyikapi perbedaan adalah dengan tradisi ngejot. Tradisi ngejot merupakan tradisi berbagi makanan kepada para tetangga. Seperti pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, tradisi ngejot dilakukan dari umat Muslim kepada umat Hindu. Wah, keren banget gak sih? Patut dicontoh banget nih Velas. Kita kan harus selalu mengingat dan menerapkan semboyan negara kita nih, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pastinya dong, agar masyarakat-masyarakat di Indonesia bisa hidup dengan damai dan selalu membela satu sama lain. Oke, makasih banyak ya Zaskia. Informasinya bermanfaat banget loh. Ya, sama-sama. Pemangku adat udah, pengamat sosial udah, budaya udah, masyarakat udah, perdagangan juga udah. Nah, waktunya sekarang kita ke pembahasan seputar agama Hindu nih. Di samping aku udah ada Ihsan dan Davin. Halo kalian, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Jelas, baik dong. Asik, gimana? Kesan pertamanya mewawancarai masyarakat Bali yang tentunya ramah-ramah dan informatif. Kalau aku sih pasti seneng banget ya. Apalagi aku wawancara masyarakat Bali barengan sama Davin. Nah, benar. Jadi pengen di Bali nih. Oke deh, daripada kita basa-basi terus, langsung aja nggak sih kita ke pembahasan kita seputar agama Hindu. Pertanyaan pertama nih, Velas. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan tertinggi dari ajaran agama Hindu? Pasti boleh tahu dong, tujuan tertinggi dari agama Hindu adalah keyakinan moksa.
atau moksa tatwa. Bukan tanpa alasan, tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah bisa mencapai jagadita atau moksa. Secara sederhana, masyarakat Hindu percaya bahwa adanya paca, serada, dan membuat mereka lebih mengetahui mana hal yang buruk dan mana hal yang baik. Tujuannya keren banget gak sih Velas? Emang kita sebagai pribadi itu harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk diri kita sendiri. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Tentu nih, kita sebagai umat beragama harus saling rukun. Nah, apa sih dasar-dasar membangun kerukunan sesuai ajaran agama Hindu? Dalam konsep Hindu untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan sama umat manusia, terutama umat beragama serta lingkungan dan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Brahman atau Ida Sang Hyang Wini Wasa adalah pedoman pada ajaran Trihita Karana dan Tatwam Asi. Oke, udah dijawab nih pertanyaan kedua. Langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah, setiap agama tentu memiliki hari-hari besar masing-masing nih. Bagaimana dengan agama Hindu? Apakah memiliki ajaran hari-hari besar juga? Kalau ada boleh sebutin. Kalau hari besar sih pasti ada ya. Nah, salah satunya adalah Hari Raya Sarawati. Orang Hindu merayakan Hari Raya Saraswati setiap 210 hari dengan menggunakan penghitungan kalender Bali pada Sabtu Saniscara, Legi Umanis, Watu Gunung. Di hari ini umat Hindu melakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Waduh, kita udah di pertanyaan terakhir aja nih Velas. Langsung kita ke tanya aja nggak sih? Apa sih nama lain dari agama Hindu? Menurut masyarakat Bali dan Hinduisme diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Santana Dharma, Dewa Ngari, artinya Dharma abadi dan jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Wah, kita dapat banyak informasi nih. Makasih ya Ihsan sama Davin udah mau aku tanya-tanyain. Your comment. Okay everyone, this is going to be our last discussion of the day, and it's going to be about the tourists that have been coming to Bali. And right beside me, there's two of my dearest friends, Sabrina and Zaskia. Yes, it's us again. Okay, without any hesitate, let's go straight into the first question. What is the most favorite thing about Bali that tourists mostly like? Most of the tourists come to Bali because of the culture. They really curious, and some of them come to Bali because of the beaches. And how about the weather in Bali? Because we all know that Bali is really hot and pretty sunny. And how about that? Do they enjoy that? They love it. That is also one of the reasons why tourists come to Bali. Sometimes they will tan their skin to the beach, and they say that in their country they don't get the sun as much as they got in Bali, and that is why tourists love Bali. I know, right? I feel that Bali has this special holiday vibe that we cannot find in other places. I would love to go to Bali again and throw myself in the beach. Okay, is there any more reason why tourists love Bali so much? Yes, of course. Tourists also love the Balinese people. They said the Balinese people is really nice, very friendly and welcoming. Balinese people love to share information to the tourists about Bali. So that is why tourists love Bali a lot. I have no doubt about that. I am 1000% sure that Balinese people is really nice. Okay, next question. How about the traditional dances? Because we all know that Bali is really popular with the traditional dances. They really enjoy watching it, and they said that Bali's dances is really unique because it have a moral of story inside it. I am really proud of Bali. Okay, let's just move into the last question. Where do the tourists know about Bali? Some of them know Bali from the internet, and some of them know Bali from the friends. Okay, thank you very much Zaskia and Sabrina who already accompanying us in our last discussion of the day. You're welcome. Bye. Thank you very much for watching TWT Talking with Teenager. Bye bye. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Biasa dipanggil dengan orang. Saya sebagai narasumber pemangku adat.
Giliran Sabtunya saya sebagai pengamat sosial. Halo, Catch me outside, how about that? 何？お前はもう死んでいる。Bye, have a great time.